Selamat pagi semuanya. Mama Yos, Mama Soisa. Bisa dengar Mama Soisa? Oke. Selamat pagi yang di Sonder. Oke. Jadi kita buka ayat-ayat ini ya, 15 menit kita renungan singkat lah untuk ini. Ya. Semenjak Adam dan Hawa pilih kan untuk berdosa, yang menjadi bapa mereka siapa? Setan. Iblis kan, Melibel? Kita selalu lakukan keinginan-keinginan iblis kan dalam kehidupan kita. Kita yang menciptakan kita, Tuhan Yesus, ya kan? Sebagai pencipta dan juru selamat kita nggak lakukan keinginan-keinginannya ya. Ya. Jadi kita anak-anaknya siapa sebenarnya? Setan toh. Karena kelihatan dari kita selalu pilih keinginan-keinginannya siapa? Iblis kan? Bukan keinginan-keinginannya Tuhan, ya kan? Dia ini pembunuh. Jadi artinya yang ikut jalan-jalannya iblis pasti dia mau bunuh nggak? Ya. Nggak ada kebenaran yang hidup dalam dia, ya. Ini dia. Sangat ngeri loh hidup di dunia ini. Tanpa kebenaran itu adalah penderitaan dan kesengsaraan. Itu dia. Ya, nggak ada kebenaran. Walaupun kelihatan yang dibilang kayaknya, mantap ya. Yang dia sodorkan kepada kita kayak Hawa pertama kan. Ini buah mantap. Kalau kamu pilih ini mantap ini. Kamu akan lebih dari Tuhan gitu kan. Tapi apakah sebenarnya semuanya dusta kan, Ma? Betul kan, Ma? Akhirnya dia harus sengsara di bumi, kehilangan Eden dan semua kan. Ini dia. Sama seperti ini juga ya. Oke. Jadi kita lihat ya. Ayat di Alkitab. Terus apa solusinya untuk kita, Dang? Sebagai anak-anak iblis, ya. Ini dulu deh. Apakah harusnya kita sudah mati kan di posisi John 8:44 kan? Kalau sebagai anak-anak iblis, LD, apakah harusnya sudah mati kan, LD? Kan Mama Soisa? Halo, Mama Soisa, betul kan? Harusnya sudah nggak ada kan? Iya. Tapi Tuhan beri namanya probation kan? Jadi walaupun kita sekarang anak-anaknya Bapak Iblis, tapi kenapa kita masih hidup? Karena kita diberikan probation. Ya, kesempatan untuk kita bisa menjadi anak-anak Bapak lagi kan? Itu guna probation kan? Iya. Probation sekarang bukan tambah untuk melakukan keinginannya iblis, ya. Orang-orang seperti yang lakukan keinginan iblis akan dibunuh semua, ya, dibinasakan oleh hasil dari keinginan-keinginan yang iblis sarankan sama kita, ya. Jadi, lalu Wahyu 3:20, saya berdiri depan pintu dan mengetok, ya. Ini dalam probation Tuhan selalu lakukan ini kan. Saya selalu di depan pintu dan ketok, kamu punya hati, ya. Ketok, Itin, Uco, Maribel, Mama Soisa, Kak Lina, Geidi, Rainmer, Mama. Diketok terus. Tolong izinkan aku masuk dong, gitu. Tapi, sayangnya kita selalu pilih keinginannya siapa lagi, Tin? Setan terus. Gitu ya. Tapi, apakah Tuhan akan paksa dobrak pintu, Itin? Tuhan izinkan, oke, kalau kamu pilih Bapak Iblis, nggak pilih saya, ya nggak apa-apa kan? Terserah kamu kan? Itu dia. Tapi kamu harus tanggung, dia punya akibat kan? Itu apa yang iblis terima, kematian kekal, kamu pun harus terima. Dan kesengsaraan dunia ini pun kamu harus terima kan? Itu dia. Mari kita baca lagi.
John 1:12. Siapa saja yang menerima dia, yang dia berdiri di tempat dari depan pintu kan? Siapa saja yang menerima dia ketika dia ketok pintu, ya, akan diberikan kuasa untuk jadi anak-anak Bapa. Puji Tuhan nggak Mama Soisa? Dikasih kuasa kita loh untuk jadi anak-anak Bapa. Ketika kita selalu pilih kehendaknya iblis, kita kalau kita terima dia, Tuhan tolong masuk ke dalam saya, bertahta dalam saya. Tuhan bilang, saya mau kasih dia kuasa. Saya mau ubah dia. Saya mau ubah Gedi dari anak-anak iblis jadi anak-anak saya. Betul kan? Saya mau ubah Mary Bell. Siapa saja yang ada keinginan iblis itu, kalau terima Yesus yang berdiri di depan pintu dan izinkan dia masuk, dia kasih kuasa. Sekarang kamu lakukan kehendak saya. Apakah seperti itu? Ya kan? Mari kita lanjut lagi ya. Kita mau baca ini aja. FLB 130. Ini renungan kita ya. Ini FLB 130 kita mau baca. Pengakuan kudus ya. Orang yang ngaku suci, oh saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Itu sia-sia, nggak ada artinya. Ya. Sia-sia orang yang ngaku-ngaku kudus itu sia-sia. Hanya orang yang berada di dalam Kristus lah yang adalah orang apa? Kristen, betul? Namanya ujo Kristen kan? Jadi ya, make sure ada dalam Kristus karena nama Kristen belum tentu Kristen kan? Betul nggak Idin? Ujo, itu ingat itu. Ya. Kecuali pikiran Tuhan itu menjadi pikiran manusia, setiap usaha untuk memurnikan dirinya sendiri akan sia-sia. Ingat ini. Karena mustahil untuk meninggikan manusia kecuali melalui pengetahuan akan Tuhan. Wow. Ini dia. Ya. Mustahil mau meninggikan seorang kecuali dia belajar kan? Dan orang yang belajar kalau nggak pilih aja belum tentu jadi Kristen, ya. Jadi, pertanyaan yang harus kamu tanyakan sama diri kamu sendiri, apakah sekarang saya ini adalah orang Kristen? Itu dia. Saya ini orang Kristen bukan ya? Gitu. Ya. Kalau dibilang, untuk menjadi orang Kristen itu jauh lebih tinggi, lebih jauh sekali dari banyak orang mengerti, gitu ya. Itu artinya lebih dari, ya, more than hanya kamu punya nama di catatan gereja, itu bukan orang Kristen. Jadi kalau nama kita di buku gereja, apakah kita udah pasti orang Kristen? Gimana saudara-saudara? Apakah kita enggak kan? Iya. Artinya orang Kristen itu, iya. Artinya orang Kristen itu bersatu dengan Kristus. Ini dia. Ya. Ini namanya, apakah gereja lah yang menginstitusikan sebuah gereja apa Kak Lina? Kehadiran Kristus kan Kak Lina? Iya. Nah, itu dia. Nah. Jadi ini artinya orang Kristen ya, join with Christ ya. Harus have simple faith ya. Kayak anak-anak, mamanya bilang begini, oh saya percaya sama mama saya, gitu dia. Ya. Punya kebergantungan yang nggak ragu-ragu sama Bapa di surga. Ini namanya orang Kristen. Ya. Lalu dia bilang, harus punya childlike
apakah semua anak-anak semua ini? Ya kan? Punya kepercayaan yang seperti anak-anak kepada Bapa di surga melalui nama dan pengorbanan dia punya anak terkasih. Ini namanya orang Kristen. Yang biru orang Kristen bukan? Bukan. Yang jadi orang Kristen itu yang bersatu sama Kristus, yang punya iman yang sederhana, ya, yang punya kebergantungan yang gak ragu-ragu sama Tuhan, mau badai, mau apa, oh saya percaya, mau badai, oh tetap tenang, oh saya percaya kok Tuhan mau pimpin ini, ya. Waduh kayaknya semuanya kena COVID ini, aduh gimana? Saya percaya sama janji Tuhan, kalau saya menurut, saya nggak akan ditimpakan penyakit Mesir. Ini namanya childlike confidence kan, Idin? Ya, ini orang Kristen loh. Bukan berarti mama papa saya adalah Kristen, saya orang Kristen, betul? Ataupun bukan berarti saya di lingkungan orang Kristen, saya jadi orang Kristen. Itu nggak ada artinya. Saya memang harus sendiri bersatu sama Kristus, punya iman yang simple sama Tuhan, ya. Itu dia. Kamu sekarang menurut nggak hukum-hukum Tuhan? Kamu cinta nggak untuk menurut hukum Tuhan? Dibilang. Ini pertanyaan kita loh. Kita cinta nggak? Kalau belajar kita malas nggak? Kayaknya aduh bosan ini. Nah, itu kita bukan orang Kristen kalau belajar firman Tuhan malas kan? Karena firman Tuhan ini adalah hukum-hukum Tuhan ini adalah prinsip-prinsip Tuhan dan pernyataan dari karakternya. Pernyataan dari karakternya ya. Lalu apakah kamu menghargai dan cinta hukumnya Yehova? Artinya apakah love dan keep commandment ini adalah salah satu ciri-ciri orang Kristen? Kalau betul kan LT? Kalau anak-anak laki-laki Bapa di surga, perempuan, ya, orang-orang Kristen ini akan berjuang untuk cari, ya, untuk mencapai standar yang tertinggi yang sudah ditentukan kepada mereka di dalam Injil. Wow. Ya, jadi dia akan lihat apa sih yang Tuhan mau, apa yang paling tinggi yang Tuhan mau. Orang Kristen biasa nggak puas, oh yang penting saya sudah keluar gereja. Enggak. Oh yang penting saya mau ini aja lah, nggak usah belajar nubuatan aja lah. Apakah seperti itu LT? Nggak usah belajar lah berjam-jam, buat apa sih? Apakah gitu LT? Tidak. Mereka menginginkan nggak ada lebih dari ini, ya? Yang dia mau cuman perfection. Apakah orang Kristen kalau begini, nggak apa-apa kok. Apakah itu orang Kristen? Bukan. Nggak apa-apa kok, nggak itu. Apakah itu orang Kristen atau bukan, LD? Bukan. Karena yang di orang Kristen, dari bibirnya akan kedengaran apa? Perfection, kan? Iya, betul. Ya? Oke. Lalu, siapa saja yang terima dia? Aduh, tolong ya, terima Tuhan ya, dalam hati kita masing-masing ya. Ini tadi kan, receive him kan? Siapa saja yang terima Tuhan, dikasih kuasa untuk jadi anak-anaknya. Dan pada akhirnya Bapa sendiri yang akan terima dia sebagai miliknya. Untuk tinggal sama-sama dengan dia selama-lamanya ini loh. Kadang-kadang kita mau jual kehidupan kekal kita kan? Kehidupan bersama-sama Bapa di surga kita jual semuanya. Untuk hal-hal yang untuk melayani keinginannya Bapa segala pendusta ini. Kan main ya. Kadang-kadang kita pilih yang salah. Makanya dari hari ini kita tentukan, hari ini saya nggak mau karena Bapak di surga itu begitu baik. Masa saya mau pilih Bapak segala pendusta? Saya nggak pilih Bapak di surga. Jika
sementara kehidupan ini mereka selalu setia sama Tuhan, pada akhirnya mereka akan lihat wajah Bapa di surga dan karakter Bapa ada di mereka, kan LT? Iya, betul, Cek. Ini dia. Dan ini ya. Dan kebahagiaan apa di surga? Di surga itu bahagianya bukan karena kita punya sayap, kan Kak Chen? Bukan karena bisa main sama singa, betul? Itu bukan kebahagiaan yang paling utama. Kebahagiaannya itu adalah lihat sumber kehidupan itu sendiri, kan Kak Chen? Bertemu Tuhan Yesus. Bertemu dengan Bapa di surga loh, yang kasih anaknya. Aduh. Apa sukacita yang lebih besar yang diperoleh oleh orang-orang berdosa, ya, yang diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, daripada untuk lihat wajah Bapa dan untuk tahu, oh ini loh Bapakku. Tahu nggak? Yang jadi Bapa kita sekarang itu yang lagi duduk di tahta kerajaan surga loh, saudara-saudara. Apa yang kita takuti kalau kita punya penolong yang dahsyat, Kak Chen? Tidak ada. Tidak ada ya. Sangat sedih ya. Sangat sedih nggak kalau Bapak di surga lihat kita selalu pilih Bapak pendusta? Betul? Sangat sedih sekali. Tahu nggak Bapak di surga, ayo cepet Chen, Gedi, saya mau lihat kalian, saya mau duduk bersama-sama kalian. Apakah Bapak di surga bilang begitu? Terus kita jawabnya, nanti ya, saya mau layani, saya punya master 1 ya. Apakah kita gitu? Apa sih kebahagiaan kita sekarang? Jadi kita paling bahagia saat Bible study nggak? Karena bisa dengar suara Bapak, Kak Chen. Betul, itu paling bahagia. Artinya kalau Bible study kita bosan, aduh ini lama, aduh ini, apakah kita juga nanti nggak tertarik untuk lihat wajah Bapak? Betul Kak Chen? Iya, betul. Kak Chen, kalau misalnya ya Kak Chen, pernah nggak Kak Chen mau begini? Misalnya ini ya, Kak Chen kalau teleponan sama orang yang Kak Chen mau ketemu, pingin lama-lama telepon nggak? Aduh, kita pingin sekali nih ketemu sama orang ini, betul nggak Kak Chen? Kalau rindu lah. Nah, kalau namanya pacaran. Kak Rejoan gimana Kak Rejoan? Kalau dulu pacaran kan? Aduh, kalau lagi jauh-jauh kan? Aduh, kalau Kak Rejoan mau pingin ketemu satu sama lain, Kak Rejoan, apakah kalau bisa telepon, aduh, mau dengar suaranya dulu, betul nggak Kak Rejoan? Betul, Cek. Betul kan? Udah makan belum ya dia ya? Aduh, dia lagi ngapain ya? Kalau kita sekarang nggak begitu sama Bapa di surga, betul? Kira-kira kita mau lihat nggak wajahnya nanti? Kita nggak ada gunanya jadi orang Kristen. Apakah mendengar suara Bapa di surga itu menjadi prioritas sekarang kita nggak? Itu yang harus kita pikirkan loh, yang harus kita pilih sekarang. Saya mau prioritaskan mendengar Bapa, karena kita mau sekali ketemu Bapa di surga. Aduh, harus itu. Ya? Oke, boleh ini kita punya renungan, karena kita mau jadi calon-calon kerajaan surga kan, anak Bapa laki-laki dan perempuan ya, boleh ya? Bisa semuanya, bisa. Iya, Cek, makasih. Semangat ya. Kita semua dikasih probation 24 jam yang sama. Oleh karena itu kita pun gunakan waktu yang sama untuk sama-sama belajar, ya kan? Oleh karena itu kenapa kita kumpul sama-sama di sini kan? Untuk sama-sama dengar suara Bapa, dan ujung-ujungnya kita terima kebahagiaan yang paling besar di surga, bisa lihat wajah Bapa loh. Aduh, ya.
Kita lanjut lagi ya, saudara-saudara. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa Itin boleh simpulkan yang kemarin, Itin. Karakter apa yang kita belajari? Karakteristik Sodomnya gimana ke Itin? Di Revelation, dari Revelation lah. Review DPS. Revelation 13:11 tuh kesimpulannya apa? Jadi kerajaan utaranya di dalamnya ada spiritual atau karakteristik selatan. Nah, Mama Soisa betul Itin. Mama Soisa, apakah Mama Soisa setuju di kerajaan utara ada kerajaan selatan? Setuju, Cece. Kita coba dengar baik-baik. Di kerajaan utara ada kerajaan selatan. Oh tidak. Kenapa? Kalau ada kerajaan selatan. Di Sorong nggak ada apa? Nggak bisa ada apa, Mama Soisa. Oh. Iya, Cek, sudah dapat ingat. Yang kita lihat di sini adalah apa karakteristiknya Contohnya, selatan. contohnya apa? Yang Oh, sama tidak ada ibu kota Jakarta ya? di mana? Di kota mana? Sorong. Betul. Ingat-ingat ya. Kalau Iya, Cek. kerajaan ini nggak ada kan? Iya. Adanya karakter orang Sorong ada di Jakarta, betul Mama Soisa? Betul, Cek. Atau enggak karakter orang Jakartanya Jakarta. ada di Sorong, betul? Sorong. Orang Iya. ibu kota Jakartanya nggak bisa ada di Sorong kan, Mama Soisa? Iya, Cek. Itu dia. Makasih. Oke. Di kerajaan utara ada kerajaan tidak. Jadi yang seperti Itin bilang lagi, di kerajaan selatan, salah. Di utara ada karakter selatan kan? Dan yang kita pelajari kemarin karakter selatan apa? Marriage. Ini aja kan dulu tipuan yang dikasih setan satu kan? Ya kan? Karena selatan ini Sodom, betul? Spiritual Sodom kan? Dan spiritual Sodom ini marriage relation yang kita lihat dari 3 tipuannya setan kan? Marriage relation. Ya. Oke, mari kita lihat. Kejadian 1 ayat 27. Tuhan menciptakan image-nya, betul? Image di sini ada image of the beast atau image of God? Dan image of God terdiri dari apa, Mary Bell? Mary Bell, coba baca di ayat ini, jangan sembarangan. Male and female, betul? Mama Soisa boleh ulang? Image of God terdiri, ini image itu rupa ya, rupa Bapa di surga terdiri dari apa? Male, baca male ya? Male. Oh, male, laki-laki, dan female itu perempuan ya, gereja. Nah, Iya. dua-duanya gereja ya, Mama Soisa. Oh iya. Tapi simbolnya, kalau ada perempuan itu simbolnya gereja, tapi laki-laki Gereja. bisa jadi gereja Tuhan kan? Raja Iya. adalah gereja Tuhan juga kan? Bukan cuman apa? Bukan cuman apa? Kak Joen contohnya ya, atau Mama Soisa. Oh iya. Oh jadi yang di atas ini laki-laki ini katakanlah Tuhan Yesus gitu ya, Cece? Mama Soisa, ini Adam dan Hawa kan? Oh iya. Adam dan Hawa semuanya gereja Tuhan kan, Mama Soisa? Walaupun Adam laki-laki tetap gereja Tuhan.
Tuhan. Cuman simbol saja ya. Iya, makasih. Simbol natural yang harus diungkapkan ke spiritual. Lalu dibilang di sini, glory ini sama dengan apa? Image kan? Image. Jadi glory sama dengan image ya. Kita cuma mau ke situ. Mari kita buat Kak Roma ya. Tadinya image of God kan? Om Konyep? Tadi dari image of God kan Om Konyep? Ya, deh. Om Konyep boleh baca Roma 1:23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi, ganti kemuliaan Allah kan, Om Konyep? Ya, deh. Jadi mereka mengganti glory, betul? Kata lain mengganti glory apa? Mengganti apa, Om Konyep? Kemuliaan Allah. Kata lain kemuliaan apa tadi? Glory sama dengan apa ini di sini, Om Konyep? Oh, image. Image ya, glory ya, sama dengan image. Jadi mereka mengganti glory atau mengganti image kan? Ya. Ini dia. Mengganti glory, mengganti image ya. Lalu, habis mengganti glory dan image, artinya dia dari image of God, ya, diganti menjadi image apa? Apakah ada beast? Ya, ada beast. Ya. Jadi image of the beast kan? Ya. Oh. Jadi dari glory diganti ke beast, betul? Jadi apakah sama seperti marriage yang kita mau lihat ya? Kita mau lihat begini. Jadi apakah kita mau punya pertanyaan? Ini image of God ini ya. Kasih kuning ya. Diganti sama dan ini blue ya, blue. Kita mau tanya, apakah image of the beast di sini ada hubungannya dengan marriage relation? Tipuan marriage relation yang diberikan oleh South. Ada nggak? Gimana saudara-saudara? Ada? Karejoan ada? Ada, Kalina. Karejoan, Om Konyep ada? Sesuai ayat ya, Cek? Ada. Ya. Ada. Kalau Ya, ada. ada. Oke, kita ambil jawaban ada dulu aja ya. Nah, oke. Nah, mari kita lihat ya. Ini biru ya. Ini marriage relation. Oke. Mari kita lihat. Apa sih itu image of the beast yang kita tahu? Yang kita tahu ya. Siapa di kepalai siapa? Ini kan image of the beast.
Nah, pertanyaannya, apakah image of the beast ini yang biru image of the beast yang biru ini adalah image of the beast ini kan perempuan di atas laki-laki kan? Tapi apakah sejauh ini kita lihat penjelasan perempuan di atas laki-laki nggak? Apakah sejauh ini kita lihat penjelasan perempuan di atas laki-laki? Kita lihat nggak? Gimana? Saudara-saudara yang di Zoom? Belum deh. Belum. Apakah pertanyaan ini belum kan? Kita jawab belum ya. Ya. Apakah sejauh ini kita lihat ayatnya yang baru kita belajar 127 kan? Genesis 127 menjelaskan laki-laki ini kepala, perempuan ini tubuh. Menjelaskan itu enggak? Tidak kan? Tidak jelaskan kan? Bagaimana yang lain? Ya, tidak. Artinya, kalau tidak, artinya image of God, kita bisa bilang nggak sama dengan marriage relation. Yaitu laki-laki harus di atas perempuan. Bisa bilang nggak ada hubungannya. Gimana Kak Lina? Kalau ini, ya, image of God ini, kalau pertanyaannya begini, dengan informasi yang kita sudah ketahui, bisa kita bilang nggak? Ini sama marriage relation. Gimana yang di Zoom? Yang tadi jawab ada, mengerti nggak atau mau diulang? Diulang Kak, boleh? Boleh. Jadi, Ya, kasih. tadi image of the beast ini, kita ditanya kan, ini ada hubungannya dengan marriage relation nggak, gitu kan? Terus ada beberapa yang jawab ada kan? Betul kan? Dan kita jawab image of the beast ada, Kak Ray Joen, apakah itu karena perempuan di atas laki-laki kan? Kita tahu image of the beast. Iya, Cek. Oke. Nah, oleh karena itu kita lihat. Oke. Kita lihat yang kita baca dengan apa yang kita mengerti, betul? Konyet dan semuanya bisa? Ya. Nah, Ya. jadi kita lihat dulu. Kita dari tadi baru buka berapa ayat? 1 kan? Kejadian 127 sebagai ayat utama ya. Ya. Maka di kejadian sejauh ini kita dilihat kejadian 127 dulu lah. Apakah di situ jelaskan laki-laki harus di atas perempuan nggak? Tidak. Nggak kan? Ya. Dan apakah sebenarnya ini kalau misalnya kejadian 127 ini marriage relation kan, laki-laki perempuan kan, Om Konyep? Ya deh. Apakah kita bisa bilang kalau belum ada informasi jembatan apapun image of the beast ini, apakah kita bisa bilang image of the beast ini ada hubungan dengan marriage relation? Kalau belum ada jembatan yang kita sudah tentukan di ayat-ayat. Kita bisa bilang nggak? Belum bisa deh. Karena belum ada apa, Om Konyep? Bisa ulang. Jembatannya belum ada deh. Jadi kalau kita jawab ada, itu namanya apa? PCI. Betul, saudara-saudara di Sonder? Oh iya. Bisa ya? Ini kemarin juga ditanya, karena mau belajar, kalau belajar nggak pakai apa?
PCI ya Kak Lina. Iya. Ya. Kak Rejoan bisa Kak Rejoan? Cek, makasih Cek. Ya. Jadi ini semua ini PCI ya. Ya. Ini PCI ya. Karena di kejadian 127 belum ada informasi apa-apa yang koneksikan image of the beast yang diganti ini ada hubungannya dengan image of God yang dulu Tuhan ciptakan sebagai marriage relation kan? Udah bisa belum Kak Chen? Kita bilang sama dengan? Belum bisa. Ya, jadi sejauh ini mau bisa mengerti mah? Saya bisa. Kita belum bisa bilang apa? Bisa bilang image of the beast ini ada hubungannya dengan marriage relation. Betul? Karena karena belum ada informasi apapun. Betul? Ini dia. Oke? Jadi kita mau lihat, kita mau cari tahu ini image of the beast apa ini ya. Yang sejauh ini kita belum lihat kalau ini ada hubungan dengan marriage relation. Betul? Kak Chen? LT? Iya, betul. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita mau satu orang ulang lah ya. Om Konyep boleh ulang ini? Bagaimana Om Konyep? Bisa ini? Yang ini aja. Jadi kenapa kita sejauh ini belum bisa bilang image of the beast ini ada hubungannya dengan marriage relation? Itu coba Om Konyep jelaskan. Sejauh ini kita belum bisa bilang image of the beast ada hubungannya dengan marriage relation. Kenapa? Karena belum ada jembatan atau Betul? Atau penghubung atas ayat-ayat yang atas ayat di atas. Nah, betul. Mantap. Seperti itu ya, Dea. Betul sekali. Terima kasih banyak. Betul sekali. Thank you. Jadi kita lanjut lagi ya. Kita mau cari tahu sekarang apa? Image of the beast kan, Mary Bell? Yang nggak ada hubungan dengan marriage relation ini apa? Atau ada? Kita kan belum tahu ya. Mari kita baca ayat selanjutnya. 24, 25, 26. Ya. Kalau dia bilang, mereka tuh Bapa menyerahkan kepada mereka setiap ketidakbersihan dari keinginan hati mereka sendiri. Ya. Mereka menyia-nyiakan tubuh mereka sendiri di antara mereka. Oke? Lalu ayat 25. Oleh karena itu, mereka jadinya menyembah ini ya. Mereka ubah kebenaran Tuhan jadi kebohongan. Mereka cinta hal-hal ciptaan daripada yang menciptakan. Bukan main ya. Mengerikan. Lalu ayat 26. Oleh karena itu, Tuhan menyerahkan mereka kepada cinta yang jijik, kasih sayang menjijikan. Ya. Oleh karena itu mereka punya wanita ini mengubah hal yang natural yang melawan natural. Oke. Jadi affection, kasih sayang kan? Kasih sayang
yang natural itu siapa? Wanita punya kasih sayang natural itu untuk siapa, Kak Chen? Laki-laki. Laki-laki kan? Jadi perempuan sukanya laki-laki kan? Kalau dibilang wanita, ubah yang natural, jadi yang biasanya sayang suka laki-laki kan? Artinya, wanita sekarang suka siapa, Kak Chen? Wanita. Jadi, mari kita lihat satu ayat lagi lah. Satu ayat lagi. Jadi, Om Konyep, apakah laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, udah ada di Alkitab, Om Konyep? Iya, benar deh. Ya. Lalu dibilang, demikian juga laki-lakinya, tinggalkan dia punya natural. Wow. Natural use of the woman. Waduh. Tinggalkan. Mereka punya sukanya sama perempuan dan menjadi ya menginginkan kepada yang satu sama lain, yaitu man with apa? Man with man. Laki-lakinya jadi apa? Suka laki-laki. Betul? Jadi sejauh ini image of the beast di Roma, image of the beast di kitab Roma apa, LT? Apa? Image of the beast di kitab Roma apa, LT? Ada LT? Halo, Mice. Ya, sayang. Apa image of the beast kitab Roma? Itu LGBT atau marriage relation yang sudah Yang di bahasa Romanya dulu apa? Wanita suka apa? Wanita suka sesama wanita dan pria suka sesama pria. Mantap, LT. Oke. Jadi, apakah ini image of the beast-nya? Betul? Dan peristiwa di mana yang sama seperti image of the beast di Roma, LT? Di Sodom. Wow. Betul? LT di Sodom. Dan karakternya Sodom dimiliki siapa, LT? Saud, Mice. Wow. Wow. Betul? Betul. Ya. LT. Apakah? Dan di Sodom kita belajar berhubungan di Sod punya tipuan apa, LT, kita yang sudah establish? Di Saud punya tipuan marriage relation. Wow. Betul? Artinya, Iya. apakah sekarang marriage relation sama dengan image of the beast? Betul, Mice. Betul, sekarang sudah betul. Tadi Kak Rejoan salah kan, Kak Rejoan? Iya, Sekarang salah. sudah bisa lihat nggak benarnya kenapa? Iya. Betul? Gimana ya? Benar deh. Om Konyet bisa lihat, Kak Chen, Mama Soisa. Itu kan. Mama bisa jelas, Ma? Uco, gimana? Bisa jelas? Ya, Mice. Ya? Maribel gimana, Maribel? Bisa? Kak Lina, bisa? Oke, Kak Lina boleh ulang ini, Kak Lina. Gimana? Silakan, Kak. Yang ini. Gimana, hubungannya kok marriage relation jadi sekarang betul. Tadi kan kita bilang salah kan, Kak? Sekarang bagaimana jelaskan marriage relation dan image of the beast jadi betul. Gitu. Silakan. Kalau kita bisa melihat bagaimana karakter image of the beast gitu kan, Mhm. kita lihat dari
Roma 1 ayat 24 sampai 27. Mm. Yang ayat 27-nya ditekankan mereka meninggalkan natural sebagaimana wanita seharusnya menyukai laki-laki, tetapi wanita jadi suka wanita dan laki-laki jadi suka sama laki-laki. Nah, di mana kita bisa lihat image of the beast ini kan? Itu peristiwanya sama seperti di Sodom. Yang tamunya Lot disukai sama laki-laki yang ada di situ untuk iada seperti tadi malam kita belajar. Betul. Kan? Jadi karakter Sodom itu dimiliki oleh Saud, kan? Ya. Saud itu tipuannya kita lihat ada hubungan dengan marriage relation, kan? Dan marriage relation ini adalah image of the beast. Nah, jadi betul kan Kak? Betul. Karena sudah ada jembatan kan Kak? Jembatan. Ternyata image of the beast ini apa? Image of the beast ini adalah tipuan yang termasuk dalam image of the beast. Laki-laki sama laki-laki kan? Oke, kita mau gambar. Halo Cece, bisa dibilang apa namanya? Di Kejadian 1 ayat 27 itu secara natural ya. Ya. Lalu yang Roma berapa tadi? Roma 1 ayat 20. Roma berapa tadi, Cek? 127. Iya. Oh, 127 juga ya, sama ya? Iya. Roma 1 ayat 27 seperti spiritual gitu loh. Kalau kejadian mereka kan benar-benar kan Mama Soisa. Jadi kedua apa karakter itu kan itu dia. Iya. Kalau apa semua itu naturalnya gitu. Iya. Betul, Cek. Makasih. Ya. Jadi kita mau lihat sini ya. Yang sorry, bentar ya. Nah, ini dah. Jadi kita lihat di sini kemarin kan kita belajar yang kita udah pelajarin Saud ini ya kan? Saud ini adalah spiritual Sodom kan? Atau punya karakter Sodom. Dan karakter Sodom ini salah satunya dia reduces, mengurangi persatuan pernikahan. Masih ingat kemarin? Dan degradation of marriage, kan? Ini kan? Sangat injak-injak pernikahan lah, ya. Ya kan? Dan kita lihat Sodom sendiri punya ini laki-laki suka laki-laki kan? Ini kan? Nah, lalu kita lihat ya. Jadi Saud digunakan setan untuk marriage relation-nya Tuhan, betul? Jangan terlalu bawah. Jadi Saud ini menipu banyak orang artinya kan? Untuk marriage relation yang institusi, ini institusi ya, institusi Tuhan, yaitu marriage relation, ya, diganti kan? Diganti jadi laki-laki, ini kalau ini marriage diganti dengan tipuan yang Saud bawa kan? Betul? Betul? Tipuan Saud kan? Betul nggak? Setuju nggak ini dengan tipuan Saud? Atau ada yang bingung? Kak Chen bisa jelas, Kak Chen? Jelas itu. Halo Cece, Saud digunakan setan untuk ganti dengan apa tipuan? Marriage institusi Tuhan, marriage relation, setan ganti dengan tipuan yang dia pakai Saud. Ya, Cek. Nah, tipuan Saud ini adalah dengan injak-injak pernikahan, kan? Beda, kan? Betul nggak, Mama Soisa? Tipuannya tadi kan hubungannya dengan pernikahan, kan?
marriage relation kan? Iya, Cek. Ya kan? Nah, ketika dia diinjak-injak pernikahan, kalau yang di sini laki-laki perempuan kan Tuhan bilang? Ya. Lalu pas injak-injak pernikahan, laki-laki sama apa? Betul? Kalau ini kejadian 127, betul? Ini Iya. Roma, sama nggak ini angkanya? 1, 2. Iya, sama, Cek. Ini dengan tibuan Saud ini dengan karakter Sodom kan kita tahu? Iya. Sodom. Ya, laki-laki dan laki-laki. Ya. Dan ini namanya adalah image of the beast. Kalau ini image of God. Bisa lihat ini nggak bedanya? Beda, Cek. Bisa semuanya, saudara-saudara? Oke, terima kasih. Jadi ini marriage relation-nya, tipuannya sama kan? Sama biru ini kan? Sama toh, kita sudah establish. Karena ternyata marriage image of the beast yang di Roma, itu laki-laki suka laki-laki, betul? Itu dia. Bisa Iya, kan? Cek. Iya, betul deh. Mantap. Lanjut lagi ya. Mari kita buka 2SM 80.4. Tuhan menunjukkan aku dengan jelas, Mrs. White. Belum di share screen, sorry. Tuhan menunjukkan aku dengan jelas bahwa image of the beast, ada image of the beast kan? Ya. Akan dibentuk sebelum tutup pintu, betul? Dan kita tahu ini image of the beast-nya koneksi dengan apa? Image of the beast connect dengan apa? Yang biru connect dengan apa? Close probation clauses. Connect dengan marriage relation kan, Kak? Oh iya, kota. Nah. Image biru dengan biru. Iya. Ya kan? Ini marriage relation-nya tipuan setan ya. Setan melalui Saud kan, Kak Jen? Betul. Ya. Dan image IOB ini dibentuk sebelum tutup pintu, betul? Jadi, kalau untuk mengerti image of the beast-nya di mana, kita belajar apanya dulu? Kapan apanya? Kalau mau tahu IOB-nya kapan, belajar apanya dulu? Kalau bilang, image of the beast dibentuk sebelum tutup pintu. Kalau mau tahu IOB-nya kapan, belajar apanya dulu? Kapan apa? Tutup pintu, betul? Setuju? Jadi paling enggak kita tahu tutup pintu kapan, apakah paling enggak dia di depannya tutup pintu, Kak Chen? Iya. Bisa ngerti semuanya? Ya?
Apakah Dek, Dek, ulang Kak, Dek. Saya belum masuk, belum dapat. kita ulang ya? Ya. Jadi image of the beast ini kan adalah type marriage relation kan, Om Bram, Om Konyep. Ya. Dan image of the beast dibentuk kapan? Sebelum tutup pintu. Betul? Jadi kalau kita kan mau belajar image of the beast-nya kan, yang punyanya South kan, Om Bram? Ya. Ya, Dek. Kalau mau tahu Om Konyep, sorry Maribel. Kalau mau tahu image of the beast-nya, kira-kira belajar apanya? Kalau mau tahu kapan ini image of the beast, kita lihat apanya paling bagus, Om Bram. Kalau informasinya ini. Om Konyep, Maribel, sorry. Gimana Om Konyep? Kalau mau tahu, misalnya urutannya kan gini kan, Om Konyep. Ini cuma diputar aja ya pertanyaan sebenarnya. Urutannya IOB, lalu berikutnya tutup pintu kan. Jadi kalau mau belajar IOB-nya kapan, lihat kapannya dulu apa? Oh. Iya. Kapan tutup pintunya, Dek? Nah, lihat ini dulu kan. Ya. Kita tahu kapan, misalnya ini tahunnya, ini contohnya, ini tahun 2000 lah. Kita tahu ya. Artinya IOB-nya sebelum 2000, betul, Om Bram? Oh, iya. Ya. Ya, bisa. Bagaimana? Mama Soisa bisa jelas ini? Kasih, Dek. Ya. Jadi pasti ada koneksinya dengan apa? Tutup pintu. Mama Soisa gimana? Bisa? Iya. Oke. Mari kita lihat. Raja-raja di Daniel 11 ya. Kita gambar aja langsung ini. Nah, ya, kita mau belajar raja-raja, oke? Sekarang Kak Chen mau jelaskan raja-raja di Alkitab Daniel 11. Silakan Kak Chen. Buku Daniel ya, Ce. Ya, Daniel 11, Kak Chen, silakan. Jadi yang di Daniel 11 ada 2 raja. Pertama Darius dan Cyrus. Terus lanjut 3 raja dan 1 raja yang kaya. Daniel 1 kan? Iya, Daniel 1. Dan ini dari Cyrus kan? Iya, Darius Cyrus. Lalu? Di Daniel 11 ayat 2. Di situ ada 3 raja. Dan di situ ada Cambyses. Urutan lain. Nih, Iya. urutan. Cambyses, Volsmerdis, Darius Hystaspes yang kelima. Terus dibilang di ayat 2 itu ada satu lagi raja yang kaya. Nah, dia itu adalah Xerxes. Halo? Oh, saya ini aja ya. Oke, lanjut Kak Chen. Terus kita mau lihat dia punya penggenapan kan di yang siapa mereka di akhir zaman kan, yang kita tahu di akhir zaman Darius itu melambangkan Ronald Reagan dan Cyrus itu sama Bush SR senior, baru Cambyses sama dengan Clinton, Volsmerdis, Bush Junior, Darius Hystaspes, Barack Obama, terus Xerxes Donald Trump. Mantap. Thank you Kak Chen. Kak Chen, Xerxes ini sama dengan apa Kak Chen? Kata lainnya? Dia Ahasiverus ya. Ahas. Teman siapa? Esther. Oke, terima kasih Kak Chen. Sekarang Itin. Itin,
Di zaman Esther ada apa yang paling mencolok? Haman buat apa? Undang-undangnya apa? Kalau menyembah yang bukan Tuhan ini sama dengan ayat di mana? Di buku Daniel. Daniel berapa yang ada penyembahan juga yang bukan Tuhan? Ya. Oke, mari kita lihat lagi. Lalu, ini nggak cukup ya. Kita mau bikin supaya cukup. Sorry. Supaya cukup ya. Nggak cukup soalnya. Supaya bisa satu tempat langsung gitu. Jadi search sini kita tahu zaman Esther kan? Cece. Nah, Halo, kenapa nggak pakai Xerxes? Kata lainnya Mama Soisa ini. Oh, nama yang sebenarnya Ahasuerus ya? Ya. Jadi kalau kayak Mama Soisa kan dipanggil Mama Soisa, tapi sebenarnya ada nama Mama Yos toh? Oh, iya, makasih. Itu kata lainnya aja. Oke. Kayak Ronald Reagan, kita biasa panggil Reagan. Kenapa dipanggil Ronald? Karena ada namanya Ronald gitu ya. Oke. Dan ini di sini Idin tadi bilang ada Haman kan? Ada Haman. Dia bikin undang-undang penyembahan yang bukan Tuhan. Dan ini sama seperti di Daniel 3. Betul? Dan Daniel 3 kalau kita belajar sama seperti apa? Sandelo kan? Setuju nggak? Di Ronubuat kan? Waktu Nebukadnezar membuat patung penyembahan di Lembah Dura, itu sama dengan di air Saman mau buat sandelo. Setuju? Walaupun kita nggak kutipannya ya. Boleh itu? Bisa, saudara-saudara? Iya. Ya, bisa deh. Di Taman Xerxes ini ada apa? Sandelo. Bisa? Jadi di Taman Xerxes kita mau lihat. Atau di zamannya Trump ada apa? Ini ada Sandelo. Dan kita tahu Sandelo tutup pintu untuk siapa? Gentiles ya? Maksud kita Halo? SDA ya Mama Soisa sudah terakhir. SDA. Sudah nggak ada manifestasi lagi kan? Semua sudah tutup kan di situ? Sudah komplit kan? Nggak ada lagi manifestasi. Komplit. Ada yang nggak ada lagi yang inilah, orang terakhir SDA sudah tertutup pintunya di situ kan? Ya, betul Itin? Iya. Kan kalau gender sebelum ini kan Itin masih progres memanifestasi kan? Dia punya karakter kan? Gitu. Kayak sekarang Itin sama Mice sama Pris kan? Tapi apakah kalau kita sekarang lagi bergumul lagi apa? Apakah artinya udah tutup pintu nggak bisa berjuang lagi Itin? Nah itu ya progresif ya. Kemarin progresif. Kita tahu Itin manifestasi masih tajam. Kalau C, lalu Cece, kalau progresif berarti sampai di mana? Sampai di Sandelo itu baru selesai gitu. Ya, kan kita udah belajar kan yang kemarin Mama Soisa 9/11. Iya. Itu adalah
pembentukan karakternya, development-nya, Midnight sampai Midnight Cry itu adalah manifestation priest. Kan progression begitu kan? Apakah manifestasi Iya, Cek. orang Levites itu Sunday lo kan, Mama Suisa? Jadi di SDA Iya, Cek. pintunya memang Sunday lo, udah? Iya. Oke. Atau di zamannya siapa? Jadi kita kesimpulan di sini tutup pintu di zaman siapa? Di zaman siapa tutup pintu? Mary Bell. Mantap, Mary Bell. Apakah sampai sini bisa semuanya? Jadi kita sudah dapat tutup pintu enggak? Di mana? Sudah kan? Iya, Dapat iya. di mana kan? Iya. Kita lanjut Ya, lagi. Cek, jadi Xerxes ini, Ahasuerus ini dia paling kaya sudah ya. Di zamannya Esther, lalu di kata orang ini Trump ya. Ya, betul. Kalau dulu di zaman Esther ada undang-undang kan, buat undang-undang kan? Iya. Itu sama seperti Daniel juga kan, ada penyembahan, dan kita tahu Daniel Sandelo. Artinya Xerxes dan Trump ini ibaratnya bikin Sandelo kan? Dan kita Sandelo ini tutup pintu SDA. Artinya tutup pintu itu ada di zamannya Xerxes atau Trump. Betul, Mama Sisa? Iya, betul, Cek. Mantap, mantap. Ya, Bisa makasih. sampai sini? Oke, mantap Mary Bell. Oke, sekarang kita mau lihat ya, saudara-saudara. Jadi kita yang tadi establish awal di kerajaan apa? Ada apa? Mantap. Ada karakternya selatan kan? Selatan. Yaitu karakternya siapa, Itin? Nah, karakter Sodom. Ini berhubungan dengan apa? Atau Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat kerajaan utara yang kita udah belajar, oke? Kita lihat kerajaan utara yang kita udah belajar. Hah? Ada tadi presiden ini ya. Jadi kalau dua itu ada Republikan sama Demokrasi ya. Partainya ya. Kurang sana dikit. Jadi ada Republikan dan ada Demokrasi. Ya. Ini presiden ke-41 ya. Presiden ke-41 ini Republikan ya. Ini kan Darius dulunya. Kalau zamannya media Persia dulu ini ya, kita tarik sini. Darius, Cyrus, Jauhan. Darius, Cyrus, Cambyses, Polsmerdis, Darius Vistasvis, Tarsis kan? Nah ini ya. Nah ini Darius di zamannya Amerika, ya kan? USA. Ini USA utara kan, Itin? Mary Bell USA utara atau bukan? Utara bukan USA? Ayatnya di USA utara di mana? Berapa? Mantap, Mary Bell. That's good.
Jadi Republikan ini yang pertama Reagan kan? Lalu presiden ke ini masih Republikan Bush. Ini presiden ke-42. Lalu pas presiden ke-43 dia demokrasi. Ini Clinton. Ya. Pas ke-44 Bush Junior Republikan lagi. Presiden ke-44. Ini Obama. Sarsis. Ini presiden ke-45. Ini adalah Trump, betul? Dan kita sudah establish di mana tutup pintu. Di sini kan? Close door, betul? Artinya IOB sebelumnya kapan? Apakah IOB sebelum tutup pintu? Saudara-saudara? Bagaimana? Ya. Betul. IOB ini ada hubungannya dengan marriage relation, betul? Iya. Oke. 41, 42. Oh iya, Cece, 40 itu. Clinton, Obama ini di mana? Republikan atau demokrasi? Demokrasi di bawah atau di atas? Oh, di bawah juga ya. Iya, makasih. Oh iya, betul. Tunggu ya, ada salah nomornya kita. Thank you. 41, 42, 43. Nah, ini ya. Marriage relation, kan? Dan kalau marriage relation ini, apakah karakternya Sodom, betul? Iya, Cece. Iya. Apakah karakter Sodom ini karakter selatan? Iya. Apakah memang di zaman Obama ada LGBT-nya paling besar di zaman Obama? Benar sekali. Sama, Kang. Tidak ada yang baru, Kang, di bawah matahari. Mas Soisa, dari dulu kita sudah lihat selatan di utara. Iya. Gimana saudara-saudara, bisa mengerti nggak? Betul. Benar. Jelas, Ide? Obama kan utara, kan ada karakter selatan. Ini kan kerajaan utara semua kan, sayang? Ini semua utara, sayang. Dari 40 sampai 45, utara. Dan waktu utara, di kerajaan utara ada apa? Selatannya. Dan selatannya kita lihat sudah ada dari zaman siapa, Itin? Wow. Kita udah terlambat sekali nggak baru tahu ini. Tapi Tuhan kasih kemurahan loh. Kita bisa tahu sekarang. Makanya kita punya waktu bisa disia-siain nggak? Bisa, Itin, betul? Jadi kalau mau sungguh-sungguh sekarang kan? Tiap waktu kita gunakan untuk Tuhan ungkapkan yang dahsyat-dahsyat kayak gini. Bayangkan kita kalau hidup nggak tahu pengetahuan ini, saudara-saudara. Iya, Cek. Gimana? Yang lain bisa jelas, Kak Chen, Kak Onyep bisa, Om Bram? Tuhan, terima kasih, Sade. Ya, jadi artinya kalau kita memang bisa lihat nggak kenapa kita bilang sekarang kita sudah tutup pintu? Kalau kita sudah midnight, bisa lihat nggak dari konsep ini aja bisa lihat nggak? Dan ini kita masih ada 77 halaman mau dipelajari, Kak Chen. Betul, Cek. Kalau IOB-nya udah lewat, sekarang di zaman Trump, apakah kita memang benar kita bilang sekarang sudah tutup pintu? Ya, mengerikan. Itu dia. Makanya kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak serius sekarang, gimana sekarang, saudara-saudara? Kalau kita masih main-main, pakai perasaan, pakai feeling, kita bikin-bikin yang salah, kita udah tahu salah, kita masih pilih bikin, padahal kita belajar tadi kuasanya udah Tuhan kasih. Apakah kita masih mau main-main dengan pilihan kita? Itu dia. Bisa, saudara-saudara, inilah pelajaran kita ya, yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, Mary Bell.
Iya, sayang. Cambyses itu sama dengan Clinton, tapi Clinton itu demokrasi. Boleh, Idin? Maribel? Hah? Cambyses ini di zamannya media Persia, ya, sayang. Ini media Persia semua nih. Kalau Clinton itu zaman akhir Ya, akhir zaman nih, zamannya ini. Nah, ini USA di sini. Ini zamannya media Persia dulu kan sejarah terulang toh. Terulangnya di South dan di North USA. Tapi kita lihat di USA di North ada karakternya siapa? South. Dan kabar baiknya Kak Chen, kita sebentar lagi lihat muka Tuhan Yesus kita, betul nggak? Itu kabar baiknya. Iya. Di Tuhan ya. Nggak usah ketakutan yang mau terjadi di depan, kita fokus saja kayak tadi kutipan. Apa sih yang paling bahagia kalau ketemu ngelihat wajahnya Bapa di surga, Kak Chen? Artinya kalau itu yang paling bahagia, mau ada lautan buaya di depan, kita mau lewati nggak? Iya. Ada jaminan. Mau lewati. Kita akan lewati kan? Itu pepatahnya nggak salah loh. Pepatah orang yang jatuh cinta itu memang benar-benar mau kesusahan setengah mati, yang penting ketemu deh, betul nggak Kak Chen? 1000 lautan aku arungi, betul Kak Chen? Iya, betul. Tuh, kalau konsep itu kita pakai untuk cinta Bapa di surga, mantap nggak? Kita mau bikin apa aja buat Bapa di surga. Pertanyaannya, apa yang kita bikin sekarang? Apa yang kita pilih sekarang? Kalau sekarang kita sudah di waktu tutup pintu, saudara-saudara. Pilihan kita akan menunjukkan kita ini wise atau foolish, saudara-saudara. Ya, selamat memilih ya, saudara-saudara, untuk selalu menyenangkan hati Bapa. Ya, bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Bapa di surga. Bisa ya, saudara-saudara? Bisa? Ada ini? Ada